pertemuan kali ini, kita memasuki pertemuan 4, teori basis data lanjut, dengan materi query lanjutan 2. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah 1. Mengenal bentuk pengembangan query SQL. Yang kedua, mengenal subquery pada banyak kolom. Dan yang ketiga adalah mengenal subquery pada from. Apa itu subquery? Subquery merupakan bentuk query lanjutan untuk pencarian data yang lebih kompleks. Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam statement SQL yang lain. Subquery terdiri atas subquery atau inner query dan main query atau outer query. Eksekusi yang dikerjakan lebih dulu adalah subquery atau inner query yang dijalankan sekali sebelum main query. Hasil dari subquery digunakan oleh main query atau outer query. Berikut ini adalah main query, di mana di dalam main query itu terdapat subquery. Contoh SQL subquery adalah select last name from employees where salary lebih besar dari kurung buka select salary from employees where employee ID sama dengan 149 tutup kurung. Hal ini mempunyai value 1500. Query ini akan menampilkan nama pegawai yang gajinya lebih dari pegawai dengan nomor pegawai 149. Sebelumnya, gaji dari pegawai dengan nomor pegawai 149 tidak diketahui. Untuk itu, kita tempatkan sebagai subquery agar nilai yang tidak diketahui tersebut dapat diketahui, dan pada ilustrasi gambar di atas, nilai gaji dari pegawai 149 adalah 1500. Subquery pada banyak kolom. Pada subquery pada banyak kolom, setiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple column. Berikut contoh dari banyak kolom pada subquery. Perbandingan kolom dalam subquery banyak kolom dapat berupa 1. Pembandingan berpasangan atau yang disebut dengan pairwise comparison subquery. Yang kedua, pembandingan tidak berpasangan atau non-pairwise comparison subquery. Pairwise comparison subquery. Berikut ini contoh pembandingan berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama dengan yang dimiliki oleh nomor pegawai 178 dan 174 dan bukan termasuk pegawai dengan nomor tersebut. Select employee ID, manager ID, department ID from employees where kurung buka manager ID, department ID kurung tutup in kurung buka, select manager ID, department ID from employees where employee ID in kurung buka 178, 174 tutup kurung and employee ID not in kurung buka 178, 174 tutup kurung. Non-pairwise comparison subquery. Berikut ini contoh perbandingan tidak berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer yang sama dengan ID pegawai 174 atau 141 serta bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki ID pegawai 174 atau 141 dan bukan termasuk pegawai dengan ID tersebut. Select employee ID, manager ID, department ID from employees where manager ID in kurung buka, select manager ID from employees where employee ID in kurung buka 174, 141 tutup kurung and department ID in kurung buka, select department ID from employees where employee ID in kurung buka 174, 141 tutup kurung and employee ID
pada klausa form. Query bisa diletakkan di dalam klausa form untuk membentuk tabel temporary. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Query menampilkan nama dan gaji dari pegawai yang gajinya lebih besar dari rata-rata gaji pegawai pada departemen tempat dia bekerja. Ini adalah contoh query select a.last name, a.salary, a.department ID, b.salary from employees alias A, kurung buka, select department ID, AVG, kurung buka, salary, kurung tutup, salary from employees, group by department ID, kurung tutup, alias B, where a.department ID sama dengan b.department ID, and a.salary lebih besar dari b.salary. Selanjutnya adalah latihan. Tabel-tabel yang digunakan pada latihan itu ada tiga. Yang pertama tabel department, yang kedua ada tabel employees, dan yang ketiga adalah tabel job history. Contoh soal yang pertama, buat query untuk menampilkan nama, nomor, departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki komisi. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu buat query untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 1700.
Yang ketiga, buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk kerja atau hire date, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama co-chart. Data co-chart ditampilkan dalam hasil query. Ini adalah value dari query tersebut. Hal yang terakhir adalah buat query untuk menampilkan detail dari nomor pegawai, nama pegawai, dan nomor pegawai yang bertempat tinggal di kota yang nama kotanya diawali dengan huruf T. Ini adalah value dari query di atas. Selesai.